kedua tangan kita, katakan lagi. Amin. Shandaralabaya Shandaраtakaya Ralabaya Shikaralabaya Shanda Shandaralabaya Ralabaya Shikaralabaya Ralabaya Shanda. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau disanjung Tuhan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan, elu-elukan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita merayakan ketika Yesus naik ke surga dan Dia tidak meninggalkan setiap kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan, Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari angkat tanganmu, katakan,
Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian sama-sama katakan, inilah yang kurenungkan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang setiap waktu. Nyanyian pujian, amin, biarlah manis Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, inilah yang kurenungkan setiap. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, seumur hidup kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami hanya ingin tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya kami tidak ditinggalkan. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Amin.
Kau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Musim makan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu semua sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ketika Yesus Dia naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Itu Dia janji, Bapak Ibu. Dia janji kita, you will never be alone. Itu janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
di setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sing. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di panjang hidupku. Sekali lagi boleh sama-sama katakan. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Setiap janji Tuhan itu taruh di dalam hati Bapak Ibu. Keep it alive in your heart. Tetapkan dia hidup, janji-janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena once sekali dia berjanji, dia pasti akan genapi. Setuju boleh katakan amin. Dia janji, dia tidak pernah sekali-kali pun melupakan kita. Enggak pernah lupa, enggak pernah tinggalkan. Sehingga ketika ketika Yesus naik ke surga, itu adalah salah satu mungkin momen yang menyedihkan bagi murid-muridnya. Karena sekian lama mereka bersama, sekian lama mereka bersama dengan guru. Dan kemudian ketika dia mati, dia bangkit, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan kemudian dia terangkat ke surga. Dia tidak pergi dengan percuma atau sekedar tiba-tiba hilang. Tapi saudara, Alkitab mencatat dia terlebih dahulu memberikan ketenangan kepada murid-muridnya untuk jangan takut. Bahkan dia memberikan janji-janjinya. Dia bilang, kalau aku pergi, aku akan datang kembali. Aku hanya pergi sebentar saja. Dia katakan, jangan takut, jangan gelisah. Karena aku pergi, suatu waktu aku akan jemput engkau kembali. Anda bisa bayangkan suatu momen di mana Tuhan yang luar biasa yang berjanji bagi setiap kita. Saya rindu kita baca firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata di dalam Yohanes 14, dia bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dia tahu bahwa ketika murid-muridnya ditinggal, ada gelisah, ada takut, ada cemas. Sebab itu dia udah kasih pesan-pesan terlebih dahulu. Berapa di antara Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu tahu ketika kita takut, ketika kita gelisah? Kalau kita tahu bersama pada saat ini, anxiety itu adalah kegelisahan yang over. Dan itu tergolong orang yang mengalami depresi. Jadi Tuhan tahu kalau suatu waktu Bapak Ibu mengalami ketakutan, mengalami mungkin stres, mengalami depresi bahkan, dia tahu. Sebab itu dia sudah kasih janjinya kepada setiap kita untuk tidak takut, untuk tidak stres, untuk tidak depresi berlebihan. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu bahwa kita bisa mengalami ketakutan, kita bisa mengalami duka cita, kita bisa mengalami ketakutan yang berlebihan, saudara. Sebab itu ketika dia janji kita, dia tidak hanya berjanji, Bapak Ibu. Alkitab mencatat, dia bilang, aku berikan Roh Kudus. Setuju? Boleh katakan amin. Roh Kudus dia berikan dan digambarkan sebagai sahabat kita, sebagai penolong. Jadi ketika ibu dalam keadaan sulit, panggil dia. Amin. Ketika ibu sedih, dia bilang dia penghibur. Amin. Ketika saya mau melayani, saya berdoa, Roh Kudus tolong saya. I'm nothing. Bapak Ibu, setiap saya ingin naik ke mimbar, aduh, mungkin Bapak Ibu pikir, oh ya gampang, udah biasa. No, rasanya saudara, Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Saya gak mampu. Saya selalu bilang, Roh Kudus, help me. Take over the ministry. I'm nothing. Kadang saya diam lama di toilet. Cry out, Lord, help me, help me. Karena saya tahu bahwa dalam segala sesuatu, He is our comforter. Dia penolong kita. Dia yang hiburkan, ibu, yang kuatkan kita. Ketika ada Bapak Ibu yang sedang jualan di pasar mungkin, di toko mungkin, jualan online, dan kadang mungkin, aduh kok enggak laku-laku ya, oh kok kayaknya usahanya semakin tertutup jalan. Alkitab mencatat ketika dia naik ke surga, dia bilang, engkau tidak piatu, engkau tidak pernah ditinggalkan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan dia janji itu. Dan dia bilang bahwa aku akan mengirim penolong. Dia tidak hanya mengirimkan penolong ketika kita mengalami kuasa, engkau sakit dan engkau disembuhkan. Tapi dalam segala hal kehidupan setiap kita, dia ingin menolong kita. Dia ingin menguatkan kita. Dia ingin memberi semangat yang baru buat setiap kita. Saudaraku yang kekasih, karena yang membuat kekuatan ini ada dari dalam. Ketika engkau mengalami ada sesuatu yang struggle di sini, kemudian dia menguatkan kita, menghiburkan kita. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami ketakutan, mengalami kesedihan, start dari pagi hari aja sudah start hari yang salah.
udah jengkel, udah kesel, udah takut, udah gentar. Kadang-kadang satu hari itu menjadi hari yang tidak baik kelihatannya. Karena iblis kerjanya, dia curi semua yang baik dari kita. Dia curi semua hal yang positif dari kita. Dia curi semua kekuatan kita. Supaya apa? Kita kehabisan kekuatan. Ketika kita kehabisan kekuatan dan kita lupa siapa yang disiapkan untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kita kemudian bisa menjadi dry. You know dry? Kering. Menjadi enggak ada kekuatan. Enggak ada semangat. Saudara, ketemu orang siapa aja bisa bete saudara. Karena ketakutan itu yang mendominasinya. Kekhawatiran itu yang kemudian datang mengambil semua hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma mau bilang, kalau kita mengalami kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran, ingat dia bilang, jangan khawatir. Boleh katakan bersama dengan saya, jangan khawatir. Bahasa aslinya dengan anxiety. Anxiety itu termasuk dalam depresi. Saudara, jadi lihat kiri kanan, coba lihat wajahnya. Ada kelihatan ada depresi dikit gak saudara ya? Rasanya enggak ya kalau di Bethlehem. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang bisa mengalami depresi? Bisa. Hamba Tuhan bisa mengalami depresi? Bisa. Saudara, tapi kita tidak ditakdirkan untuk tinggal di sana. Setuju, boleh katakan amin. Depresi bisa sembuh? Yes. Pastor Nathan katakan yes, dan saya setuju sekali. Kenapa saudara? Karena di dunia sekarang, saudara, secara ilmu dikatakan depresi tidak akan pernah sembuh. Karena akan berulang terus. Saya tidak percaya itu. Setuju, boleh katakan amin. Alkitab mencatat kalau dia menyembuhkan setiap kita, dia menyembuhkan sempurna, utuh. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu janji Tuhan. Sebab itu ketika Yesus naik ke surga, satu kata yang dia bilang, jangan depresi, jangan tinggal dalam stres. Amin. Stres boleh datang, ketakutan boleh datang, tetapi jangan tinggal di sana. Amin. Jangan tinggal di sana. Apa yang harus kita lakukan ketika engkau mengalami ketakutan, ketika engkau mengalami depresi, ketika engkau mengalami kegentaran yang luar biasa? Ada yang pernah mengalami kegentaran? Panik, Bu, panik. Pernah? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Semua pernah. Pak Nathan pernah. Saya juga pernah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini manusia. Kita ini manusia. Setuju, boleh katakan amin. Dan Tuhan sudah kasih tahu itu, bahwa kalau engkau mengalami tekanan, Bu, tekanan mau dari dalam, mau dari orang sekitar, mau dari luar, mau dari keluarga, mau dari manapun, Bapak Ibu Saudara, ingat baik, Yesus naik ke surga untuk memberikan penghiburan sejati buat setiap kita. Karena dia tahu kita akan takut. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tahu Anda akan mengalami kegelisahan. Dia tahu Anda akan mengalami hal-hal yang bertubi-tubi, yang datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan bilang? Jangan takut. Dia pergi untuk dia siapkan tempat. Setuju, boleh katakan amin. Dia pergi, dia siapkan segala sesuatu, tempat aja di surga dia siapkan untuk kita. Apalagi ketika Bapak Ibu ada di dunia, di bumi. Setuju, boleh katakan amin. Tempat
di surga saja Dia siapkan buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang kadang belum ada rumah pribadi di dunia, jangan takut. Di surga kita punya rumah. Amin. Boleh bilang kiri kanan, kamu punya rumah. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Masih kurang kenceng? Bapak Ibu, boleh yang keluar tambahin dikit dan reverbnya. Orang yang menang lotre cuma dapat payung sama rice cooker aja udah teriak luar biasa. Bayangin ya, ini bukan rumah di Sentul. Yang pasti yang belum ada rumah di Sentul harus beli ya, atau di tempat Pak Hartan. Ya, gitu-gitu saya pernah jadi hostnya untuk penjualan rumah, luar biasa. Setuju, boleh katakan amin? Saudara, ketika ada rumah di PIK 2, misalnya Ibu Dahlia dapat rumah 10 kali 20 di PIK 2, mana Ibu Dahlia? Kira-kira gimana Bu? Gimana? Senang? Ada berlutut gak Bu? Oh, mengucap syukur. Saudara, kita dapat rumah di surga. Tepuk tangannya masih kurang mantap di sini. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat lagi. Boleh beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab mencatat dia pergi, tapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Dia bilang, do not be anxiety. Jangan menjadi stres. Jangan menjadi depresi. Karena aku pergi untuk menyiapkan tempat yang terbaik. Rumah saja dia siapkan. Apalagi jodoh. Setuju, boleh katakan amin. Yang bagian sini ketawanya lebih kencang, saudara ya. Banyak yang jomblones, saudara ya. Iya, rumah saja dia siapkan, bukan PIK 2. Lantainya emas. Jadi boleh ada yang sini pakai emas. Nah, ini bukan emas, saudara ya. Mas Joko gitu, saudara. Yang belum punya emas, Bapak Ibu, jangan takut. Di sana kita tidak pakai, tidak taruh di gigi juga. Karena ibu-ibu yang jualan kadang ya di pasar di mana cabai rawit. Di sini sih cincin emas semua. Begitu tanya berapa Bu? 20.000 emas semua di gigi. Saudara, supaya tidak dicuri orang. Di sana emas tidak kita pakai. Kita apa Bapak Ibu? Injak. Pak Nathan ya, kita injak Pak. Luar biasa. Jadi yang belum punya emas asli ya. Kalau emas-emasan sih banyak ya. Mas Joko, ya kan, Mas Bambang, banyak. Tapi emas itu kita injak. Artinya apa? Jangan takut untuk keuangan kita. Dia prepare yang terbaik buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, kita pasti ada takut, betul? Besok masih ada keuangan gak? Usaha masih ada gak? Terbuka? Atau bakal akan ada proyek-proyek lagi gak? Bisa makan gak? Bisa bayar tagihan gak? Tuhan bilang dia bukan cuma siapkan rumah. Rumah yang dia berikan, rumah yang luar biasa. Saudara, jangan takut. Karena firman Allah berkata bahwa Allahku akan memenuhi semua keperluan kita. Sesuai apa? Kekayaan yang dia siapkan buat setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dengan sorak-sorai dari Bethlehem. Amin. Alkitab mencatat, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang perlu kita lakukan, trust his heart. Percaya hatinya dia. Percaya bahwa dia berjanji tidak mungkin bohong. Dia janji aku akan menyembuhkan. Dia janji aku akan menyertai.
Dia janji aku akan buka jalan. Itu janjinya ketika dia naik ke surga. Sebab itu apa yang harus kita perlu lakukan? Taruh janji itu di sini. Baca setiap hari firman-Nya. Itu adalah janji firman Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan dia bukan Tuhan yang tidak tahu. Alkitab mencatat dalam Mazmur 139. Di situ tercatat bahwa saat Anda belum saja minta, dia sudah tahu. Apa artinya? Dia tahu sampai hal yang terkecil dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang untuk bayar listrik atau bayar rumah besok aja, dia tahu Pak. Bukan dia tidak tahu. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk anak-anaknya, sedang bergumul untuk suaminya. Dia tahu Pak. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini mungkin bapak-bapak yang sedang bergumul untuk usahanya. Ada takut, ada gentar dengan berita-berita yang menakutkan bahwa akan datang resesi, akan datang mungkin virus-virus yang lebih besar lagi. Saudara, semua akan datang menakutkan Anda dan saya. Tapi siapa yang harus kita pegang sebagai janji ketika dia naik ke surga? Janjinya Bu, dia tidak hanya janji untuk para pendeta, orang-orang hebat. Enggak. Dia janji buat setiap orang. Dia janji buat siapa saja. Dan taruh itu dalam hati kita. Simpan itu. Karena once, suatu waktu ketika Bapak Ibu takut, ingat dia bilang, aku tidak boleh takut. Ketika jalan semua tertutup, ingat janjinya, dia bilang, I am the way. Aku bisa buka jalan. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau merasa sendiri, kesedihan yang dalam melanda, firman Tuhan bilang, aku mengirim Roh Kudus. Dia penghibur. Orang menolong Anda, menghibur Anda hanya sebentar. Tapi kalau Roh Kudus yang diberikan, itu menghibur Anda. Dia memberi damai yang dahsyat. Bahkan ketika engkau masih di tengah badai. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu janjinya. Dan saya percaya sekali, bagaimana caranya kita pegang itu? Percayai. Alkitab mencatat, the righteous, orang benar itu hidup dengan iman. Sebab itu ketika Yesus dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya rindu kita membaca ayat ini, berkata seperti ini. Saudara, firman Allah berkata dalam 1 Korintus 15. Dia katakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang pada waktu itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina, kata Paulus, dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Anda ingat waktu Saulus kemudian dia melihat perjumpaan yang dahsyat. Dia bukan orang yang hebat, dia bukan orang yang baru doa puasa 24 hari, dia orang yang dalam dosa.
Tapi Yesus dia menemui, dan kemudian Paulus mengalami perjumpaan yang dahsyat. Namanya dirubah menjadi Paulus, sehingga dia boleh berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Saudara, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Buat apa saudara? Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan Allah yang ngomong doang. Setuju, boleh katakan amin. Cuma janji aja. Saudara, dia Allah yang menggenapinya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Saudara, sebab itu kita harus tahu itu, Tuhan tidak pernah berdusta. Setuju, boleh katakan amin. Kalau kita mengikut Tuhan dan Tuhan itu bohong, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menggenapinya, buat apa kita ikut Tuhan? Yang setuju boleh katakan amin. Suatu waktu firman Allah berkata seperti ini. Dalam Yohanes 14 ayat seterusnya dikatakan, ketika Yesus bilang, aku mau ke sana, aku akan kirim Roh Kudus. Itu banyak murid-muridnya gak percaya. Sampai mereka bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi bahkan Thomas, teman-temannya dalam Yohanes 14, mereka masih ragu. Padahal dia sendiri sudah membuktikan, sudah tunjukkan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak percaya. Setuju, boleh katakan amin. Ketika Bapak Ibu percaya, itu yang membuat surga tergerak dan menggerakkan kuasanya dalam hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, yang membuat saya sampai hari melihat Tuhan bekerja banyak kali, semua tidak ada secara mata jasmani, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang saya lihat. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tutup mata, saya berdoa, enggak ada. Tidak ada hal yang saya doakan, saya percaya itu. 1 tahun belum terjadi, saya percaya itu. 2 tahun belum terjadi, saya mulai berpikir, membayangkan bahwa Tuhan sudah menjawab. Itu kan gratis. Kalau andai kata memang bukan rencana Tuhan, ya itu terserah Tuhan. Tapi Tuhan bilang kita boleh minta, kita boleh datang, kita boleh ketuk, itu gratis, bebas, privilege. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, itu dia janji. Dia bilang bahwa kalau engkau minta, engkau akan mendapatkan. Hari ini, bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir, tidak takut? Belajar mempercayai janjinya. Simpan di dalam hati. Dan ketika janji itu kita simpan, percayai, dia menjawab. Kita sudah menerimanya. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk beberapa hal, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Saya melihat anak Pak Nathan. Anak wanitanya dulu masih kecil banget, hari ini menjadi makeup artist yang luar biasa. Apakah itu cuman karena kebetulan? No. Saya percaya ada doa yang dinaikkan bertahun-tahun untuk anak-anaknya. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu? Engkau ketika khawatir lawan itu, simpan janji Tuhan di sini. Dan percaya bahwa kalau dia janji, dia tidak mungkin mengingkari. Rumah aja yang emas, jalannya dia siapkan. Apalah untuk kebutuhan, keperluan, pergumulan kita yang ada di dunia. Setuju, boleh katakan amin. Tapi yang Tuhan mau datang, ketuk hatinya, bangun hubungan bersama Tuhan yang berjanji, I will never, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Bangun hubungan, terus percaya dengan dia. Dan ketika engkau melakukan itu, Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa Anda dan saya percayai. Sekali lagi, Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang Anda percayai. Hari ini kau sedang berdoa buat anak-anak, doakan, percayai bahwa dia pasti menggenapi. Engkau sedang berdoa buat usaha, buat pergumulan apapun, percaya dia menjawab.
Karena dia berjanji, aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Ketika dia naik ke surga. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya